Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ulang lagi ibu ya. Godong salam, godong nanas. Yang jawab salam insyaallah hutangnya lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ashabul fadail, alim ulama, para ustaz, para kiai ingkang tansah kaula taati fatwa-fatwaipun. Bapak Dr. Andes Mulyanto yang saya hormati selaku Ketua Yayasan Bias, yang saya hormati juga para guru, para ustazah, para ustaz baik yang ada di PAUD, RA, SDIT maupun SMPIC, bias semua saya muliakan dan saya hormati. Dan tidak ketinggalan para wali santri baik dari PAUD, RA, SD maupun SMP bias, semuanya saya banggakan, saya muliakan dan saya hormati. Dan tidak ketinggalan seluruh santri bias baik PAUD, SD, SMP maupun RA yang saya doakan semoga kelak jadi anak-anak yang saleh salihah dari para dai yang insyaallah akan menyebarkan Islam dimanapun berada. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, hari ini kajian kita temanya adalah meneladani akhlak Rasulullah SAW, menebar empati dan mempererat silaturahmi. Ibu-ibu kalau nggak diingetin saya lupa Bang. Karena kadang-kadang banyak banget ibu-ibu padat. Nah di sini nanti pada duhur saya di Benjarang, 2:30 tablet juga ditaruh ibu. Jadi kadang-kadang nggak mikir materi. Yang saya tahu materi cinta Nabi, ternyata menedani. Padahal ibu-ibu saya sudah di WA sejak awal ibu-ibu. Oke. Bapak Ibu, yang seperti yang pertama dan yang paling utama adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, selalu mengucapkan alhamdulillah. Apapun yang terjadi ibu-ibu, semua itu kita ucapkan alhamdulillah. Barusan gelas jatuh, alhamdulillah. Saya senang tadi ustazahnya nggak marah-marah, luar biasa. Kalau ustazahnya marah-marah, saya akan marah lagi nanti. Ini betul, karena apapun yang terjadi mestinya kita umat Islam mengucapkan alhamdulillah.
Kalau itu baik, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Kalau kurang baik, ucapkan juga alhamdulillah ala kulli hal. Karena Bapak Ibu, sesungguhnya apapun yang dari Allah semuanya baik ibu-ibu. Sampai-sampai gelas jatuh pun itu baik. Kenapa Bu baik? Karena kalau kita sabar, tidak marah, ada nggak pahalanya? Berarti baik atau buruk? Baik ibu-ibu. Tuh. Makanya ibu sekarang belajar, apapun yang terjadi ucapkan alhamdulillah. Barusan jemur, tahu-tahu hujan mendadak, bus. Apa ucapannya? Betul. Naik motor banyak bocor, apa ucapannya? Betul. Ini ibu, saya ajak bapak-bapak ibu semuanya, yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah dimanapun, kapan saja, apapun kejadiannya, selalu yakin sama Allah. Allah maha baik. Allah maha baik, maka semua yang datang dari Allah semuanya baik. Kalau baik ucapannya alhamdulillah. Salawat dan salam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada sebaik-baik manusia yang pernah Allah ciptakan, seindah-indah ciptaan Allah yang pernah Allah lahirkan ke dunia ini. Beliau adalah manusia yang paling kuat akidahnya, yang paling kuat imannya, yang paling khusus salatnya, yang paling dermawan, paling sempurna akhlaknya. Bahkan beliau adalah orang yang paling romantis terhadap istri-istrinya. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan mudah-mudahan Allah curahkan pula kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, hingga kepada semua pengikut beliau, tentunya yang setia dalam melaksanakan sunnah-sunnah. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, insya Allah saya akan selama ibu-ibu sesuai dengan tema ibu-ibu, yaitu bagaimana caranya kita meneladani anak Rasulullah, menebar empati dan mempererat silaturahmi. Ibu, mana suaranya? Ibu, ibu-ibu, dua kali dong. Ibu-ibu, oke. Bapak, biasanya bapak jangan dipanggil kalau ceramah ya, seringnya ibu. Oke. Ibu hormati, ibu cinta Rasul apa enggak Bu? Benar. Kalau bapak-bapak cinta enggak Pak sama Rasul? Cinta kan perlu bukti ya. Ibu-ibu, kita ini cinta Nabi. Kenapa Bapak Ibu? Karena cinta Nabi adalah modal terbesar supaya kita nanti tinggal bersama Rasulullah. Modal terbesar untuk menghadapi hari kiamat adalah cinta Nabi. Pak lihat Bapak Ibu, sahabat Anas menceritakan Bapak Ibu, dan ini hadisnya Pak nggak tanggung-tanggung, muttafaqun alaih, riwayatnya Bukhari Muslim ibu-ibu. Yarwi asy-syaikhan, dua syekh, yaitu Syekh Bukhari dan Syekh Muslim ibu-ibu meriwayatkan anna Anas bin Malik, dari Anas bin Malik ibu-ibu, kata sahabat Anas, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu. Bu, kata sahabat Anas, ada seorang sahabat Nabi datang ke Rasulullah ibu-ibu. Sahabat ini datang, faqala, kemudian sahabat ini ibu-ibu bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasul, kapan terjadinya hari kiamat? Oh, sahabat ini datang ke Rasulullah, dia menanyakan tentang kapan terjadi hari kiamat. Ternyata Bapak Ibu, Rasul Muhammad tidak menjawab kapan terjadinya hari kiamat, malah Rasul Muhammad balik bertanya sama sahabat ini tentang bekal apa untuk menghadapi hari kiamat.
Maka Rasul mengatakan kepada sahabat ini, wa ma a'tadta lis-sa'ah, apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Sahabat bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Rasul malah bertanya, Bu, apa yang sudah Anda persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Bu, ternyata sahabat ini dengan polosnya ibu-ibu, dia menjawab, ya Rasulullah, hubbullahi wa rasuli, hubbullahi wa rasuli. Ya Rasul, yang aku siapkan untuk menghadapi hari kiamat adalah cinta Allah dan cinta Rasulullah. Subhanallah Bapak Ibu. Sahabat ini Pak, bekalnya bukan apa-apa, melainkan bekalnya adalah cinta Allah dan cinta Rasul. Bu, kemudian apa kata Rasulullah? Setelah sahabat mengatakan cinta Allah dan cinta Rasulnya, Rasul mengatakan, fa innaka ma'a man ahbabta, maka sungguh engkau ma'a man ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Subhanallah ibu-ibu, kita akan bersama ibu-ibu dengan orang yang kita cintai. Bu, kemudian sahabat Anas bin Malik ibu yang mendengar hadis Rasulullah. Kan waktu itu sahabat datang, ada Anas Bu ya. Anas berarti mendengar ucapan Rasul kepada sahabat ini Pak. Anas mendengar tuh, engkau bersama orang yang kau cintai. Sahabat Anas Bu langsung berkata, dia mempraktikkan ibu-ibu. Dia mengatakan begini Bu, dengarkan ucapan sangat indah. Ketika Anas mendengar hadis engkau bersama orang yang kau cintai, Anas mengatakan ibu-ibu, fama farihna ba'dal Islam farhan asyaddu min qaulin nabi fa innaka ma'a man ahbabta. Maka saya tidak pernah merasakan, saya belum pernah merasakan kegembiraan yang sangat gembira sesudah saya masuk Islam. Saya belum pernah merasakan kegembiraan yang sangat gembira melebihi ucapan Nabi, engkau bersama orang yang kau cintai. Subhanallah. Ibu paham gak maksudnya? Bu, paham betul? Sahabat Anas semenjak masuk Islam senang gak Bu? Bahagia gak? Gembira gak? Sahabat Anas Bu semenjak masuk Islam bahagia, senang, gembira, tapi lebih gembira, lebih senang lagi, lebih bahagia lagi ketika mendengar hadis engkau bersama orang yang kau cintai. Bu, sahabat Anas langsung praktek. Apa prakteknya Bu? Ucapin kalimat itu. Yang mengatakan fa'ana, maka saya Anas bin Malik, fa'ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Maka saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai sahabat Abu Bakar Siddiq, saya juga cinta sahabat Umar, wa arju, dan saya berharap an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Aku ingin, saya berharap saya bersama dengan mereka, wa illam a'mal, meskipun saya belum bisa beramal bi a'malihim, seperti amal mereka. Bu, Anas bin Malik senang banget. Anas bin Malik Bu merasa bahwa dia belum bisa beramal seperti amalan Rasulullah. Bagaimana Bu amal Rasulullah? Tahajudnya saja ibu-ibu setiap malam tidak pernah lepas dari 11 rakaat. Kalau sudah tahajud itu lama berdirinya, kakinya bengkak-bengkak, belum lagi akhlak yang mulianya. Anas gak sanggup mencontoh Rasulullah dalam artian sempurna itu. Anas merasa Bapak Ibu, sahabat Anas pun tidak bisa beramal seperti amalnya sahabat Abu Bakar Siddiq, yang mana Bapak Ibu Rasul Muhammad bersabda, "Lau zina imanu Abu Bakar, lau zina imanu Abi Bakrin." Seandainya ibu-ibu amalnya, keimanan sahabat Abu Bakar Siddiq ibu-ibu ditimbang dengan
amal semua manusia kecuali para nabi. Seluruh sahabat ibu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, semua sahabat, belum tabi'in, belum tabi'ut tabi'in, belum para ulama, belum para orang soleh. Seandainya satu orang Abu Siddiq ditimbang dengan mereka keimanannya, kata Rasulullah, la raja'a imanu Abi Bakrin, subhanallah. Ternyata sahabat ini ibu, amalnya tetap di atas mereka Bapak Ibu, subhanallah. Maka ibu-ibu, sahabat Anas bin Malik merasa, saya belum bisa beramal seperti amalannya Abu Siddiq. Saya juga belum bisa beramal seperti amal sahabat Umar bin Khattab. Tapi dengan modal cinta, saya berharap saya bisa bersama mereka ibu-ibu. Ini yang bikin Anas senang Bapak Ibu. Fa innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Maka Bapak Ibu, saya pun berkata sama dengan Anas ibu-ibu. Kita pun sama, dengarkan ibu-ibu. Ya Allah, nahnu jami'an huna ya Allah. Kami semua di sini ya Allah. Innana nuhibbuka ya Allah. Kami semua mencintaimu ya Allah. Mencintai nabimu ya Allah. Mencintai sahabat-sahabat Rasulullah. Mencintai orang-orang soleh ya Allah. Dan kami berharap kelak di akhirat di surga ya Allah, kami akan tinggal bersama Rasulullah, bersama dengan para sahabat Nabi. Walaupun kami nyadar ya Allah, kami semua belum bisa beramal seperti amal Rasulullah, seperti amal para sahabat, tapi kami cinta mereka ya Allah. Dengan cinta itu ya Allah, kami berharap kami bersama mereka. Bapak Ibu luar biasa. Maka Bu, ini penting Bu, cinta Nabi. Cuma yang jadi masalah, kira-kira Bapak Ibu, cinta kita sama Rasul, kira-kira Bu, cintanya bertepuk sebelah tangan apa enggak kira-kira? Kan ucapan cinta gampang ya Bu. Orang yang setiap malam rumus, ya pasang nomor, ditanya, bang ente rumus terus cinta Nabi enggak? Cinta Nabi Ustaz. Walaupun saya judi, cinta Nabi ya Ustaz. Bu, cinta itu kan perlu pembuktian, ya. Bu, makanya apa Bu? Ingat, ulama berkata, laisa sya'nu an tuhibba, walakin sya'na an tuhabba. Yang namanya as-sya'n Bu, urusan cinta bukan soal Anda mengucapkan Anda mencintai, tapi urusan cinta adalah walakin sya'na an tuhabba. Tentang urusan cinta adalah an tuhabba, Anda dicintai. Jadi Bu, yang terpenting bukan Anda mencintai, tapi yang jauh lebih penting adalah Anda dicintai. Jangan sampai cinta ibu, cinta bapak, cinta saya sama Rasul bertepuk sebelah tangan. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya, ibu benar gak cinta Rasul? Benar gak cinta Rasul? Ngomong aja susah, gimana cinta? Cinta gak sama Rasul? Cinta. Bapak-bapak cinta gak? Oke. Saya mau tanya, ibu cinta Rasul itu kenapa kau cinta Rasul? Bu? Ada yang bisa menjawab? Kenapa ibu cinta Rasul? Oke, ibu-ibu kadang-kadang jawabnya malu. Bapak-bapak, Pak, jenengan bilang cinta Rasul. Saya mau tanya, Bapak cinta Rasul, kok Bapak cinta Rasul? Kenapa Bapak Ibu? Pak, orang cinta itu kan biasanya, kenapa saya cinta istri saya? Karena istri saya cantik, karena istri saya pinter, istri saya itu orangnya Saya mau tanya, ibu cinta suami kenapa Bu? Kira-kira karena apanya Bu? Oke, oh iya karena ganteng. Oke, anak-anak benar jawab ibu, ibunya malu. Karena ganteng, apalagi Bu? Ada loh seorang istri senang sama suaminya bukan gantengnya. Ganteng nggak ganteng, tapi duitnya aketat ada. Berarti karena harta. Ganteng tidak, duitnya ya apa ya? Nggak banyak. Kok tapi cinta? Iya tak, jujur tak. Saya senang laki-laki bukan tampaknya, bukan hartanya, tapi tak ototnya tak ada. Tahu otot Bu? Maunya karena perkasa begitu kan?
Ibu-ibu, Rasul Muhammad, kita cinta Nabi Bu, semua itu ada pada diri Rasulullah. Soal gantengnya ibu-ibu, Rasul Muhammad orang paling ganteng, paling gagah. Soal apa lagi? Harta, Rasul Muhammad orang paling kaya, Pak. Coba waktu nikah dengan Khadijah berapa onta maharnya dia? Ya Allah Bapak Ibu ya. Bahwa kemudian soal kuat, Rasul Muhammad pernah mengalahkan pegulat nomor 1 sedunia. Kuat. Bu, jadi semua kalau ibu cinta suami mungkin karena hartanya, yang satu gantengnya, yang satu ototnya, yang satu pinternya. Rasul Muhammad ada semuanya Bu, sempurna. Makanya kenapa cinta Nabi? Karena beliau sangat sempurna, bukan cuma sempurna akhlaknya, bahkan juga sempurna fisiknya, badannya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki Bu. Rasul Muhammad sangat sempurna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan zadatin wa sifatin saniyah. Perhatikan dalam kitab Al-Barzanji Ibu dijelaskan di sana, Pak, Rasul Muhammad itu adalah orang yang akmalin nasi khalqan wa khuluqan. Beliau orang yang sangat sempurna, akmalan nas, orang yang paling sempurna apanya? Khalqan, penciptaannya. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki Bu, semua sempurna. Wajahnya pipinya hidungnya matanya semua sempurna ibu. Dan kata Al-Barzanji gak cuma khuluqan, wa khuluqan, juga akhlaknya sangat sempurna ibu. Jadi Rasul Muhammad kita cinta karena dia semuanya ada. Kalau istri cinta suami karena gantengnya, Rasul Muhammad paling ganteng. Kalau istri cinta suami karena pinternya, Rasul Muhammad orang paling pinter. Kalau istri cinta suami karena ototnya, perkasanya, Muhammad juga sama. Ditambah lagi ibu, dia bukan cuma fisik yang sempurna, melainkan sempurna pula akhlaknya Bapak Ibu. Bu, lihat bagaimana akhlak beliau sempurnanya, menebar empati ibu. Lihat bahwa Rasul Muhammad itu subhanallah persis yang dikatakan oleh Bapak Mulyanto. Dia terkenal Bu Al-Amin, terpercaya. Semua manusia pasti senang Rasulullah. Kalau ada Rasul punya musuh, benar kata beliau. Ketika Rasul mulai dakwah, mengajak kalimat tauhid, la ilaha illallah, Rasul Muhammad mulai diusir dari kampung halaman. Kenapa? Karena Rasul Muhammad mengajak tauhid, mengajak nyembah Allah, menghilangkan berhala-berhala, menjauhkan berhala. Rasul Muhammad itu punya musuh bukan karena akhlaknya, melainkan karena ajakannya berbeda dengan apa yang dia sembah Bapak Ibu. Berapa banyak bapak-bapak nanti ulama, ustadz, murabi, mubaligh yang akhlaknya mulia tapi punya musuh. Musuhnya ngakui dia orang baik sebenarnya, sayang akidahnya beda sama kita. Dia orang baik sebenarnya, sayang partainya beda dengan kita. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu betul ya kira-kira? Ada nggak orang sebenarnya tahu itu orang baik, ajarannya juga baik, sayang ya partainya ini. Ibu, Rasul orang yang sangat luar biasanya, ibu biasanya kayaknya perlu guyon nih. Dari itu saya tuh kayak canggung ya. Saya lihat wajahnya wajah mendengarin semua Bu, cuma kayaknya tuh khusyuk banget Pak. Saya takutnya kalau khusyuk banget, kayaknya perlu deh sedikit nggak tegang. Oke Bu, biasanya kalau ada orang cantik wajahnya tapi akhlaknya kurang cantik, betul Bu? Kadang-kadang jarang ada orang sempurna Bapak Ibu. Kalau ada laki-laki ganteng tapi akhlaknya kurang ganteng, kadang-kadang Bu, kadang-kadang ya kurang sempurna. Kalau ada laki-laki yang baik, akhlaknya baik, kadang-kadang wajahnya kurang, ya kadang-kadang Bu. Kalau Rasul Muhammad kan dua-duanya Bu, ya wajahnya ganteng, akhlaknya juga ganteng. Tapi Bu, yang terpenting di akhirat
bukan wajah, bukan badan, melainkan adalah akhlak yang mulia. Apa artinya? Seorang wanita, ya Bu ya, kulitnya warnanya apa Bu? Warnanya kuning langsat. Sampai-sampai yang warnanya hitam aja dibedakin dengan bedak kuning langsat. Tapi apa artinya seorang wanita cantik kuning langsat kalau hatinya bangsat? Betul? Apa arti seorang wanita yang cantik kuning langsat tapi memiliki akhlak yang bejat? Betul Ibu? Tuh, apa arti seorang wanita cantik kuning langsat bahkan yang hitam pun dibedaki dengan bedak kuning langsat? Apa artinya? Kalau orangnya tidak sholat, tidak bayar zakat, dia suka moco sholat, hobinya masih akhirnya dilaknat oleh malaikat di akhirat, gak dapat syafaat, juga gak dapat permen iyalah, masa di neraka ada coklat ibu-ibu. Tuh ibu-ibu, jadi apa artinya jenengan yang hitam di kuning langsati tapi kalau hatinya nggak dibedaki dengan badan akhlak mulia? Betul ibu-ibu? Oke, jadi nggak tegang gini ya. Ini biasanya saya kayak gini kalau selama tablik di luar Bu. Kalau di sini saya ini pengennya nggak guyon karena ini orang-orang khusus Pak. Cuman kayaknya juga perlu ya. Oke, besar mati. Sekarang ibu-ibu, gimana Ustadz akhlak Rasulullah? Bu, saya akan angkat sedikit ibu-ibu. Rasul Muhammad itu orang Bapak Ibu yang selalu memaafkan orang-orang yang menyakiti. Rasul Muhammad akhlaknya mulia, selalu membalas kebaikan orang-orang yang menyakiti. Dicaci maki Rasul Muhammad balas dengan ucapan salam. Dihina Rasul Muhammad, selalu Rasul Muhammad menjawab dengan ucapan salam. Bahkan ibu-ibu pernah terjadi ibu, setiap hari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu-ibu, setiap kali dia akan ke masjid Bu, di waktu subuh Bu ya, Rasul buka pintu Pak, selalu ada kiriman. Kirimannya bukan buah, bukan sate, bukan sate kambing, bukan belengong Bu, tapi kirimannya adalah ampasnya sate, bekasnya sate. Apa namanya ya bekasnya? Sisa atau sate yang diproses di perut, namanya apa? Kotoran. Jadi yang dilempar ke Rasulullah bukan sate yang masih utuh Pak, tapi sate yang sudah diproses, buah-buahnya sudah diproses, yang keluar dari perut ibu-ibu. Jadi ada orang Yahudi Pak, gak senang sama Rasul, setiap hari ngelempar kotoran. Setiap hari dilempar kotoran, tapi hebat ibu-ibu, Rasul tidak pernah balas orang Yahudi itu. Begitu suatu saat ibu-ibu, Rasul Muhammad buka pintu, ya Allah Bu, biasanya buka pintu baunya apa Bu? Berang ya Bu ya. Hari itu buka pintu Bu, nggak ada bau. Rasul nyari, di mana nih baunya? Di mana nih orang naruhnya? Rasul Muhammad nyari Bu, biasanya ada bau, nggak ada bau. Bu, akhirnya setelah dipastikan ibu, dipastikan Pak nggak ada bau, Rasul Muhammad langsung sholat di masjid. Di masjid ibu ba'da salat, Rasul tanya apa dengan sahabat Nabi? Wahai sahabat Nabi, biasanya saya kalau ke masjid mau berangkat ada kiriman kotoran, kiriman bekas ponggol. Kalau sisa ponggol kan sisa ya, ponggol yang udah diproses. Ya gampang aja lah Bu, kalau nggak paham tak terangin ini. Namanya TA1 lah gitu ya. Jangan Bu, itu vulgar banget. TA1 ya Bu ya. Jangan vulgar di orang makan nanti jadi gak makan ya Bu ya. TA1 oke. Dikirim Bu. Hari ini gak ada TA1 di rumah saya. Hari ini gak ada kotoran. Bu, apa kata sahabat Nabi? Innahu marid ya Rasul. Orang yang biasa ngelempar ke kotoran ya Rasulullah, hari ini orangnya sedang sakit ya Rasul. Saya mau tanya, ibu-ibu kira-kira setiap hari disakiti terus, diludahi, dicaci maki, difitnah, di rumahnya dikirim kotoran, kemudian ibu dengar kabar orang itu sedang sakit, kira-kira apa ucapannya Bu? Ibu, apa ucapannya?
Oh itu mau udah ngaji. Oke, kalau bilang alhamdulillah, sekarang saya tanya, ibu yang dulu waktu belum ngaji, rupanya udah pada ngaji ya. Jawab, ibu yang dulu gimana Bu? Syukurin. Pak, Rasul Muhammad mendengar dia sakit, Rasul Muhammad mendoakan kesembuhan, dia pulang ke rumah mengambil buah-buahan, kotoran dibalas dengan buah-buahan. Subhanallah, akhlaknya sangat sempurna ibu. Pertanyaannya, Bu, Pak, Bapak Ibu, siapa yang bisa meneladani Rasulullah? Siapa yang bisa meneladani anak Rasulullah? Siapa Bu? Ibu ingin tahu jawabannya setelah yang satu ini. Bapak-bapak, ibu hormati, siapa yang bisa mencontoh Rasulullah, yang bisa meneladani anak Rasulullah? Lihat ibu-ibu, silakan dibuka Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Monggo, yang mau buka Qurannya Bapak Ibu silakan, yang dengerin aja silakan. Bu, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana Perhatikan, ini para ulama, para ustadz, para mubalik, para juru dakwah, tolong kalau bahas ayat ini sebaiknya jangan dipotong Bapak Ibu. Kadang-kadang dipotong Bapak Ibu. Apa kata Al-Quran? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah ada apa? Uswatun hasanah. Ada contoh terbaik. Kalimatnya contoh terbaiknya untuk siapa Bu? Quran mengatakan lakum, untuk kalian. Bu, saya ulang lagi ya Bu, ini biar ibu pahami. Laqad kana lakum. Jadi uswatun hasanah ibu-ibu yang ada pada diri Rasulullah itu ada untuk siapa? Untuk kalian. Kalian bisa Ibu. Lah pertanyaannya, kalian yang siapa Bu? Ini Bu, tafsirannya diterusin ayatnya. Apa terusan ayatnya Bu? Liman kana yarjullah. Li itu kalau ketemu antum, li ditambah antum jadinya antum, jadinya lakum Bu. Li ketemu antum jadinya lakum bahasa Arabnya. Berarti li mangkana yarjullah itu tafsiran lakum. Berarti Bu, siapa yang bisa mencontoh Rasulullah? Itu kata Al-Quran. Dengarkan Bapak Ibu. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah. Di mana ibu-ibu pada hari akhir? Hari akhir itu surga maksudnya Bu. Kan nggak mungkin Pak, orang itu mau nyentuh Nabi mengharapkan hari akhirnya neraka, nggak mungkin Pak. Pak, masa bahasa gampangnya Bu, yang bisa mencontoh Rasulullah satu, orang yang ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah, wal yaumal akhir, juga mengharapkan surganya Gusti Allah, wa dzakarallaha katsira, juga banyak berzikir. Berarti Ibu, kalau kita memiliki tiga hal ini, jenengan bisa jatuh Rasulullah. Yang tiga Bu, apa aja?
Barangkali keluar nanti di dalam pertanyaan door prize Bu ya. Ada hadiah apa nggak ya? Oh, mohon maaf Ustaz ngajibin hadiah, mohon maaf ya. Ustaz mohon maaf. Ibu jadi yang bisa contoh Nabi, satu orang yang mengharapkan rahmat Allah, kedua mengharapkan surga, ketiga banyak berzikir. Kalau ibu tiga-tiganya ada bisa. Contoh. Nih contoh Bu. Saya mau tanya, ibu kalau dicaci maki, dihina, kemudian dicaci maki, dihina, tak kali disakiti, kira-kira ibu ngucapinya apa untuk orang menghina? Bisa nggak bilang salam, selamat untuk Anda, semoga Allah maafin Anda, semoga Allah kasih Anda keselamatan, semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah kasih rezeki yang banyak. Ibu ucapin itu buat orang yang nyakiti, bisa nggak? Saya mau tanya, bisa apa enggak? Bukan abot, bisa apa enggak? Ibu, saya jujur jawab, bisa nggak kira-kira? Kalau belum bisa nih, berarti ibu belum termasuk yang tadi ngarep rahmatnya Allah, ngarep surganya Allah, dan banyak berzikir. Orang yang banyak berzikir, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau udah ingat Allah, hatinya disakiti tetap, dicaci maki tetap. Betul nggak? Kenapa? Ya tenang tat. Kok tenang? Iya tat. Kan kalau saya disakiti, saya memaafkan, dapat surga. Betul nggak? Saya mau tanya, ibu kalau nggak pernah disakiti, nggak pernah dicaci maki, semuanya orang baik, tetangganya baik, teman kantornya baik, semua baik. Saya mau tanya, ibu bisa nggak mengukur kalau ibu itu pemaaf? Bisa nggak? Dari mana ibu tuh tahu sifatnya pemaaf kalau semua orang baik? Betul ibu? Ingin mengukur kita pemaaf atau tidak, harus ada orang yang menyakiti, betul? Berarti kalau ada orang yang menyakiti, alhamdulillah. Kenapa? Iya, kalau ada orang nyakiti, kesempatan saya untuk jadi ahli surga. Wal'afina 'anin nas. Penduduk surga diantaranya adalah orang yang memaafkan orang lain. Maka ibu yang mengharapkan surga, karena saya pengen surga Ustaz, saya maafin dia. Bahkan Ustaz gak cuma saya maafin, orang yang nyakiti saya Ustaz, saya maafin. Saya datang ke rumahnya Ustaz, saya bawa buah-buahan, saya bawa martabak. Bisa ibu? Kalau belum bisa berarti belum ngarep surganya Allah. Oke Bu, sekarang kita lihat praktek Quran. Bu silakan prakteknya Bu ya. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Ini Bapak Ibu, ini Quran. Tolong Ibu hayati isinya. Dan tolong Bu, ini ayatnya nggak cuma dibaca, tapi dipraktekkan. Oke. Pak, Bu, tolong jawab dengan tegas. Apakah ibu-ibu ingin masuk surga? Kurang keras. Apakah ibu-ibu ingin surga? Apakah bapak-bapak ingin surga? Yang ingin surga katakan saya. Oh, nggak semangat. Yang ingin surga katakan saya. Angkat tangannya, saya Ustaz. Saya doakan paling tinggi surganya. Yang saya doakan surganya paling bawah. Oke. Yang ingin surga katakan saya. Ya Allah, rupanya ibu gak kalah sama anak-anak. Kalau anak langsung saya Pak Ustaz. Satu lagi, ya Allah, saya doakan yang paling tinggi ngacungnya ya Allah, surganya paling tinggi ya Allah, yang sedikit surganya sesuai dengan. Siapa yang ingin surga paling tinggi katakan saya. Anak-anak juga saya, luar biasa. Oke. Ibu, kalau ingin surga itu harus jadi hamba Allah Bu. Bu jadi apa Pak? Hamba Allah. Coba lihat ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian semua menjadi hamba-hambaku baru. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Ternyata ibu yang Allah panggil untuk masuk surga siapa? Yang menjadi hamba Allah. Saya mau tanya, ibu jadi hamba Allah siap nggak?
Siap betul? Apa siap? Kalau nggak siap, nggak akan dipanggil surga. Kalau siap sekarang lihat tadi Al-Furqan 63 Bu. Ini menjadi hamba di sini Bu. Dengarkan. Ya. Wa ibadur rahman wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang maha pengasih. Siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi, berjalannya hauna, rendah hati, tidak sombong apalagi congkak. Walaupun berjalannya naik mobil Alphard, tetap rendah hati, apalagi naik mobil carry, ya Bu ya. Ini dibalik, naik mobil carry saja nggak bisa aru-aru, mobil carry nggak bisa. Bagaimana kalau Alphard? Ibadur Rahman Bapak Ibu, soal naik mau mobil, mau motor, jalan kaki, tetap orangnya hauna, rendah hati. Ibu-ibu kalau misalnya lewat naik mobil mewah, tetap hauna, tetap rendah hati atau sombong. Kerudungnya baru, HP-nya baru, emasnya, emas mana dulu? Tetap hauna, rendah hati. Kayaknya beda nih. Kalau nggak rendah hati, belum jadi hamba Bu. Ibu-ibu misalnya dalam acara kayak gini Bu, ibu kebetulan misalnya istrinya Pak Lurah, jangan Pak Lurah, RT deh, istrinya Pak RT, berarti kan Bu RT. Pembahasannya lupa, nggak nyebut. Ibu yang saya hormati sebut semua, ibu ini sebut, ibu RT-nya disebut. Saya mau tanya, kira-kira pertemuan yang akan datang Bu RT datang nggak? Kadang-kadang lah males Ustaz, saya datang males, saya Bu RT nggak dipanggil Pak Ustaz. Ini bukan hauna. Kalau hauna, rendah hati, orang rendah disebut, ya alhamdulillah, enggak juga nggak masalah. Betul Ibu? Ada nggak yang pernah bete kadang dipanggil nggak diundang? Kalau hamba Allah Bu, nggak ngefek, mau dipanggil atau enggak. Begitu ada Ustaz Teguh yang lain dihormati, Ustaz, lupa Ustaz Teguh tetap datang insya Allah. Gak mengatakan, kok saya nggak disebut ya Ibu. Jadi orang yang jadi hamba Allah Bu, itu hidupnya enak. Kenapa? Dia nggak gila pujian, dia pun nggak gila apapun, nggak disebut, tetap dia datang. Kenapa? Saya datang karena Allah Ustaz, subhanallah. Oke Ibu, sudah siap jadi hamba? Yang kedua, apa hamba Allah? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila bertemu dengan orang-orang jahil, orang jahilnya bertemu dia, kemudian orang jahilnya memaki-maki, menghina, qalu salama, ibadur rahman membalas cacian mereka, membalas hinaan mereka dengan ucapan salam. Dicaci maki, tetap ucapkan salam, baik, selamat untukmu, semoga kau diselamatkan oleh Allah. Ibadur rahman. Ibu kalau caci maki dihina, ucapin salam atau enggak? Ibu yang dulu sekarang udah berubah. Ustaz, saya caci maki, saya bilang salah, kenapa? Saya ingin dipanggil fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aku ingin Pak Ustaz di saat saya akan meninggal dunia, nyawa saya dikeluarkan oleh Allah, sampai ingin dipanggil Allah, wahai hambaku, masuklah ke surga. Dan ciri hamba ini Bu, ciri hamba, dia memaafkan orang yang menyakiti. Itu akhlak Rasulullah ibu-ibu. Subhanallah. Oke, sekarang mulai musim hujan Bu ya. Betul. Tegal sudah mulai hujan.
Ibu habis hujan selesai, ibu mau kondangan. Nih Pak, mohon maaf Pak, saya tadi maksudnya ibu ya, jangan bapak-bapak ya, mohon maaf Pak ya. Sunatullahnya laki-laki ya, cintanya perempuan, sunatullahnya ya. Sunatullahnya, mohon maaf bapak-bapak. Gini Bu, habis selesai hujan, banyak genangan air, ibu dilalah mau kondangan, pakai baju bagus, sedang nungguin gokar atau gojek, nungguin tuh di pinggir jalan. Saat sedang nungguin Pak, sebelum gojeknya datang, ada mobil melaju dengan cepat. Ibu kena cipratan cerat. Qalu salama, begitu. Saya mau tanya deh, kira-kira refleksnya gimana Bu? Refleksnya marah-marah ya, marah, jengkel, marah-marah. Sekarang saya mau tanya, ucapan marahnya kayak apa? Ada nggak yang ucapan marahnya mendoakan keburukan? Apa ya? Saya nggak bisa ngomong yang buruk-buruk Bu, ngapunten. Ya Allah, ini contoh aja Bu ya, contoh ya. Misalnya hancur lu, tabrakan lu, kadang-kadang ada Bu. Ya Allah. Ibu, coba lihat Quran. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu, bareng-bareng. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Ucapan salam. Begitu ciprat. Salam, selamatkan ya Allah supirnya. Selamatkan ya Allah penumpangnya ya Allah. Dia melaju dengan cepat, mungkin sedang membawa pasien yang genting ya Allah. Bisa ini? Bisa. Oke, bagi yang masih marah-marah, jengkel, saya mau tanya, begitu Bu selesai marah-marah, baju yang kena air jadi bersih atau tetap kotor? Tetap nyuci. Kenapa tetap nyuci? Nggak dijadikan pahala saja ya? Kan yang sengaja ciprat. Alhamdulillah ala kulli hal. Kok alhamdulillah? Iya Pak Ustadz, kalau saya bersyukur Pak Ustadz, saya dapat sorga, saya maafin dia dapat sorga. Saya pengen dipanggil fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Untuk masuk surga harus jadi ibad dulu. Kata Allah, wa ibadur rahman, cirinya itu Ustadz, disakiti ucapan salam. Makanya saya bilang alhamdulillah Pak Ustadz. Ya Allah, kira-kira bisa nggak Bu? Bagi yang belum bisa, saya sekarang saya balik Bu. Ibu yang di mobil itu, mungkin ibu sudah hamil, bahkan mau melahirkan Bu, rumah sakitnya masih jauh, ibu mau melahirkan, ketubannya udah pecah. Rumah sakitnya jauh, ibu ketuban udah pecah di mobil, bisa nggak Bu? Dalam keadaan ketuban pecah, rumah sakitnya jauh, bisa nggak bilang gini, Fir, santai aja Fir, bisa? Oke, sekarang bapak-bapak yang nyupiri, ibunya lagi ketuban pecah nih, Mas cepet Mas cepet Mas. Ya Bu, ini cepet Bu, ini cepet. Bisa nggak? Mas cepet. Santai aja lah, nggak bisa ya? Ibu kalau orang udah cepet, pikiran dia yang penumpangnya selamat, walaupun orang lain kadang-kadang kena cipratan, betul Bu? Oke, sekarang ibu yang di mobilan, kemudian sukunya banter, bikin orang kena air ciprat. Saya mau tanya, yang satu doanya gini, semoga hancur lu, celaka lu, tabrakan lu. Yang satu, ya Allah selamatkan dia. Ibu suka yang doa yang mana? Yang pertama apa kedua? Kalau ibu yang di mobilan ya. Tapi sekarang kalau ibu yang kena air, apa doanya? Tuh, ya. Siap ibu-ibu hari ini meneladani akhlak Rasulullah. Kalau disakiti balas kebaikan, difitnah caci maki tetap doakan orang yang mencaci maki. Ibu lihat, kenapa ada orang rezekinya susah? Rezekinya susah Bu, kenapa? Karena dia sering mendoakan rezekinya orang lain seret. Bukankah malaikat ibu-ibu ketika ada seorang mendoakan saudaranya, malaikat mengatakan amin, dan malaikat mengatakan walaka bimisli, kau dapat seperti yang kau doakan. Makanya orang Bu yang mengatakan hancur lu, kata malaikat amin, kau hancur duluan. Kenapa Bu? Doanya kita untuk mereka dikabul nggak Bu? Belum tentu kita banyak dosa, tapi doanya malaikat dikabul nggak? Bu lihat di tangan kita Pak, masyarakat kita, kalau ada orang sering dengki, mendoakan ya Allah mudah-mudahan rezekinya seret, kata malaikat kau yang seret. Tuh Bu, makanya hari ini ibu pengen kaya nggak Bu? Pengen kaya nggak? Pengen kaya nggak? Pengen kaya nggak Pak? Bagi yang hari ini belum kaya, pengen
Orang yang mendoakan orang lain didoakan malaikat amin, dan malaikat mengatakan engkau dapat yang sama. Maka lihat orang-orang bu, doakan ya Allah semoga dia kaya raya ya Allah. Bahkan kalau ibu lihat ada orang yang sudah kaya raya, doakan bilang ya Allah, orang itu kaya raya Allah, mohon padamu ya Allah, tambahkan kayanya lagi ya Allah, jadikan kayanya berkah. Kata malaikat amin, kau juga sama. Siap ibu-ibu? Biasanya yang siap itu yang nggak dengki. Kalau dengki nggak bisa. Kalau dengki lihat orang lain semakin raya, stres. Apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan usahanya hancur. Dia nggak nyadar kalau malaikat bilang apa. Kau juga tuh. Iya, makanya saya heran tak saya doakan orang lain keburukan, tambah semakin maju, saya semakin sepi dagangan saya. Tuh, karena ada doa malah. Ibu-ibu siap mencintai Rasulullah. Ingat, yang bisa mencintai Rasul satu, orang yang mengharapkan rahmat, ditambah mengharapkan ditambah banyak siap ibu-ibu mengharapkan rahmat Allah, siap mengharapkan surga, siap banyak zikir. Insya Allah ibu-ibu punya hati tenang. Kalau udah banyak zikir, saya yakin ibu-ibu disakiti orang biasa saja. Kenapa ibu memaafkan? Saya ingin surga Pak Ustaz. Kenapa ibu balas kebaikan? Saya ingin jadi hamba Allah Pak Ustaz, karena aku ingin dipanggil fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Salatnya boleh rajin, tahajudnya boleh hebat, gak bisa dipanggil ibadi. Kenapa? Salatnya rajin tapi sakiti orang, balasnya keburukan terus ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu wadis santri bias ini semua orang-orang yang akhlaknya kayak Rasulullah, diganggu sakiti mendoakan orang yang nyakiti. Siap ibu-ibu? Oke bu, saya kira itu aja ibu-ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan ibu-ibu ingat-ingat terus pembicaraan hari ini untuk dipraktekkan. Ya bu, kita tambah satu lagi ibu. Mudah-mudahan bagian akhir ini bapak-bapak kita ingin berzikir ya bu ya. Bareng-bareng berzikir agar kita ini mudah-mudahan nanti surganya bersama Rasulullah. Ibu-ibu perhatikan, di antara ciri tanda cinta itu ibu-ibu, Pak, kita akan bareng-bareng berzikir, terutama muhasabah cinta Nabi. Mudah-mudahan bu di akhir ini kita semakin cinta Rasul. Ibu tahu nggak? Di antara tanda cinta itu adalah bu, orang yang jatuh cinta itu pasti dia kangen, dia rindu ingin bertemu dengan kekasihnya. Betul ibu? Ibu saya berikan satu contoh bu, satu contoh saja. Siapa? Sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah ibu-ibu, ini sahabat Nabi bapak-bapak yang 10 tahun lamanya menemani Rasul Muhammad di Madinah. Dia orang yang adil pada Masjid Nabawi. Begitu Rasul Muhammad, orang yang sangat dicintai, meninggal dunia, Bilal bin Rabah ibu-ibu nggak bisa move on. Ada yang belum tahu, yang belum ngerti move on? Ada nggak? Kayaknya ngerti semua ya, karena kan televisi sering cerita dia belum bisa move on Pak Ustaz. Rupanya ibu bisa ngerti move on. Ibu Bilal bin Rabah bapak-bapak, meninggalnya Rasul Muhammad, Bilal gak bisa move on. Ibu kalau kita itu ingat terus orang yang dicintai, terus orang yang dicintai sudah gak ada, kira-kira pusing gak bu? Pusing gak? Kan pusing kan? Bilal itu bu ingat Rasulullah, tapi Rasulnya udah meninggal dunia. Kalau di Masjid Nabawi ingat Rasulullah, Rasulnya gak ada. Bu akhirnya Bilal bin Rabah memutuskan bapak-bapak untuk hijrah ke Syam. Dia tinggalkan Madinah bu, kenapa? Karena selalu ingat Rasulullah. Dia ingin cuma Rasulullah. Betapa sakitnya bu orang yang kangen, orang yang dikangeni gak ada. Wahai Bilal ibu, dia gak bisa move on. Dia minta izin kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk diizinkan pergi ke Syam. Bu akhirnya sahabat Bilal pergi ke Syam. Pak, kenapa? Dia ingin move on bapak ibu. Pak, tinggallah Bilal bin Rabah di mana? Di Syam. Bu perhatikan, ketika Bilal bin Rabah Pak hendak meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut ibu-ibu, Bilal akan meninggal dunia, istrinya datang bu, duduk
di sebelahnya. Istrinya melihat Bilal berkata, "Wah Husna," kata istrinya, "wahai Bilal, alangkah sedihnya, alangkah sedihnya." Ini kondisi Bilal sedang sakaratul maut. Kata istrinya, "Wah Husna, alangkah sedihnya." Tapi Bilal berkata, "Bal wa tarabah." Wah istriku, jangan katakan alangkah sedihnya, bahkan wa tarabah, bahkan alangkah senangnya saya, alangkah bahagianya saya, alangkah senangnya saya, gembiranya saya. Gadan nalqal ahibba Muhammadin wa sahbah, karena besok saya akan berjumpa dengan kekasihku Rasul Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Ibu kalau ingin temu Rasul kan harus tinggal dunia duluan ya. Maka di saat akan tinggal dunia, Bu, Bilal itu senang, Bilal bahagia. Istrinya mengatakan, "Alangkah sedihnya," kata suami, "bahkan aku bahagia istriku, aku senang karena besok saya akan bertemu Rasulullah di surga. Saya akan berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi yang duluan meninggal dunia." Sahabat Bilal, Bu, senang, Bu. Kenapa dia ingin bertemu Rasulullah? Orang mau meninggal kadang-kadang sedih, Pak. Tapi Bilal itu bahagia karena dia selama ini meninggalkan Rasul, kesam karena ingin move on, Bapak Ibu. Maka begitu akan meninggal dunia, betapa senangnya ibu-ibu. Kira-kira ibu nanti kalau mau meninggal dunia kayak Bilal nggak kira-kira? Selama ini kita sholat untuk Nabi, salam untuk Nabi, kita belum ketemu Rasulullah, belum melihat Rasulullah, ibu-ibu. Kita kangen beliau. Mau meninggal dunia senang nggak mestinya, Bu? Senang mestinya, Bu. Kenapa? Orang yang selama ini saya kasih salam, orang selama ini kami sholawat, besok ketemu saya di surga. Senang ibu-ibu? Bingung juga jawabnya. Oke, Bu. Kalau cinta itu diantaranya adalah selalu berikan salam dan sholawat. Bu, mari kita bareng-bareng sholawat dan salam untuk Rasulullah. Mudah-mudahan Allah sampaikan salam kita, salawat kita dari keluarga besar Bias untuk Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salam kami, salam kangen kami ya Allah untuk Rasulullah. Bareng-bareng, Bu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bersama-sama. Ya Nabi, Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam. Ya Allah, ya Rabbana, sampaikan salam kami ya Allah dari wali santri Bias ya Allah. Sampaikan salam kami dari guru-guru Bias ya Allah. Sampaikan salam rindu, salam kami untuk Rasulullah ya Allah. Kami semua rindu Rasulullah. Kami semua mencintai Rasulullah. Kami semua ya Allah ingin bertemu Rasulullah ya Allah. Sampaikan salam kami ya Allah. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salam alaika. Ya Habib, salawatullah alaika. Ya Allah,
Sampaikan salam kami untuk Rasulullah ya Allah. Ibu-ibu mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Ya dzal jalali wal ikram ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahida la ilaha illa anta. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat-maksiat kami ya Allah. Sebanyak apapun dosa kami ampuni ya Allah. Sebusuk apapun maksiat kami, dosa kami ampuni ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jangan kau jadikan dosa-dosa kami, maksiat-maksiat kami penghalang kami bertemu dengan Rasulmu di surga ya Allah. Jangan kau jadikan dosa-dosa kami menjadi perisai, menjadi penghalang kami bertemu Rasulullah dalam surga-Mu ya Allah. Oleh karenanya ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat-maksiat kami ya Allah. Karena dosa ini tidak hanya penghalang rezeki, tapi juga penghalang surga, bahkan penghalang bertemu dengan Rasul-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami semua duduk di sini karena mencintai Nabi-Mu ya Allah. Kami semua bersolawat dan salam karena kami cinta Rasul-Mu, cinta Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, para sahabat-sahabat Nabi terbiasa memandang wajah beliau yang seperti bulan purnama. Bahkan Rasul Muhammad juga memandang sahabat dengan tatapan cinta ya Allah. Bahkan tidak sedikit di antara para sahabat Nabi yang dipeluk dengan cinta oleh Rasulullah. Sedangkan kami semua ya Allah yang hadir, boro-boro kami dipeluk Rasulullah, memandang wajahnya saja belum pernah melihat ya Allah. Tapi hamba ingin ya Allah kelak dalam surga-Mu ya Allah. Dudukan kami dekat dengan beliau ya Allah. Dudukan dekat dengan beliau ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah dalam surga-Mu kelak kami semua ditatap Rasul dengan tatapan cinta. Beliau mengucapkan salam buat kita dengan salam rindu, salam cinta ya Allah. Dan beliau akui kami menjadi umat beliau ya Allah. Dan mohon padamu ya Allah kelak di surga-Mu ya Allah, Rasul Muhammad datang pada kita dengan senyum. Bahkan Rasul Muhammad memeluk kita satu persatu ya Allah. Ya Allah, kami rindu Rasulullah, kami kangen beliau ya Allah. Mohon padamu ya Allah agar kelak dalam surga-Mu Kau dudukan kami semua, para wali santri bias, para guru-guru bias ya Allah. Kau dudukan mereka semua dekat dengan Rasul-Mu ya Allah, dekat dengan Rasul-Mu ya Allah. Para guru-guru bias, para wali santri bias dipeluk oleh Rasulullah dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mudah-mudahan doa kita dikabul. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita enggak cuma di surga, tapi surganya bersama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.